wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Binkemas, Bimbingan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Pujo Harinto, teman-teman media, ini Pak Pujo datang dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khusus hadir di sini untuk bersama-sama memperingati Hari Anak, khususnya bersama anak LPKA Kalimantan Barat. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Bapak Priya Wibawa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Pengurus PKB Nasional Bapak Ihsan Malik. Terima kasih Bapak, ini adalah supporting dalam pembinaan anak-anak khususnya adalah di LPKA Kalimantan Barat. Dan juga yang kami hormati Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Ibu Ika Lisanti. Beliau memang khusus mengurus perwakilan UNICEF kita dudukan di depan aja. Iya boleh. Ya, tadi perwakilan UNICEF kita depan aja ya. Basan dan LPKA, beliau yang membidangi. Ada perwakilan dari UNICEF. UNICEF. Dan juga kami menyapa perwakilan dari UNICEF. Mari Pak. Ya. Nah, inilah rekan media, begitu banyak yang peduli tentang bagaimana kita membina anak di dalam lembaga. Oh, di sana. Di sana nggak apa-apa. Sebelah sini aja. Oh? Kan itu kehalingan tiang. Kalingan tiang. Sebelah sini aja. Berarti kita geser. Alhamdulillah begitu banyak yang mendukung pembinaan anak di dalam lembaga. Ya. Pertanyaan kenapa khusus untuk anak lembaga? Karena dengan kita berhasil membina anak-anak di lembaga berarti kita juga membantu masyarakat, mereka kembali ke masyarakat sehingga kehidupan dukungan kita kepada mereka karena mereka adalah bagian dari penerus pembangunan bangsa ini. Dan tentunya yang sangat kami banggakan dan kami cintai rekan-rekan media wilayah Kalimantan Barat, karena kami sangat berharap dan juga membutuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk mempublikasikan bagaimana anak-anak dibina dan dididik selama di lembaga pembinaan khusus anak. Jadi gak lapas namanya tapi lembaga pembinaan khusus anak karena utamanya yang dilakukan di LPKA adalah pendidikan dan pembinaan. Bapak Ibu, khususnya rekan-rekan media, tanpa berlama lagi, kita akan mendengarkan pernyataan ataupun sambutan dari Direktur Binkemas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang apa sih rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKA bersama dukungan dari stakeholder dalam memperingati Hari Anak Nasional. Esensi apa yang ingin dicapai dari peringatan tahun ini, dan sekali lagi kami sampaikan bahwa peringatan tahun ini, peringatan anak tahun ini berpusat di Kalimantan Barat. Kami silakan kepada Bapak Pujo Harinto untuk menyampaikan. Silakan. Baik Bu, sebentar Bu ya. Saya nyari apa? Pantunnya dulu. Ya, cakep ya, jadi cakepnya ya. Mohon izin Pak. Yo. Burung nuri makan mangga. Mangga dimakan di tepi sawah. Ucapan salam pembuka kata buat Bapak Ibu yang kami hormati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kakanwil, Kementerian Hukum dan HAM dari Kalimantan Barat yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari pusat untuk menyelenggarakan di sini. Jadi kami mohon izin Pak merepotkan Bapak bersama Ibu Kadip, pendukung kegiatan dari PKBI, alhamdulillah sudah hadir juga pimpinannya langsung Pak Iksan ya. Terima kasih Pak Iksan Malik. Terus teman kami mitra sekaligus yang selalu mengawasi apakah anak-anak ini diperlakukan sudah baik atau sudah apa dari UNICEF. Dari UNICEF datang khusus dari Jakarta baru datang langsung ke sini. Tadi katanya belum sempat cuci muka demi anak-anak dan seperti itu. Terima kasih Pak Cahyo sudah hadir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati semua, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media
yang telah hadir pada saat ini dalam konferensi pers penyelenggaraan peringatan dan pemberian remisi Hari Anak Nasional tahun 2023 yang tahun ini berpusat di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Pak Kanwil. Perlu diketahui sampai dengan hari ini terdapat 2045 anak dan anak binaan yang tersebar di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang ada di beberapa lapas dan LPKA. Dan perlu juga diketahui anak binaan sendiri merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan tengah menjalani pembinaannya di LPKA. Mereka berhak mendapatkan hak-hak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Salah satunya adalah cuti dikunjungi keluarga yang tentunya di sini akan diuji coba untuk pertama kalinya di Indonesia. Bagaimana konsep cuti dikunjungi keluarga itu bisa kita laksanakan. Tentunya karena masih coba, masih ada hal 1-2 yang mungkin masih belum sempurna, mohon dimaafkan. Kemudian bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, kami dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dan bersinergi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, serta didukung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI, dan diawasi oleh UNICEF langsung tentunya, bermaksud melaksanakan peringatan dan pemberian remisi Hari Anak Nasional tahun 2023. Kegiatan kali ini bertema Anak Binaan Terlindungi Indonesia Maju dan dikemas dalam kegiatan Stars of Tomorrow Camp Community Based Juvenile Care yang berlangsung di LPK kelas 2 Sungai Raya. Kegiatan hari ini merupakan salah satu sosialisasi dan uji coba pemberian hak tersebut kepada anak binaan kita. Kegiatan ini diikuti oleh 65 anak binaan LPK kelas 2 Sungai Raya dan menghadirkan orang tua dari 27 anak binaan untuk menginap bersama-sama di dalam LPKA. Anak binaan ini akan diajak untuk belajar, berekreasi, dan berasimilasi kembali dengan keluarganya dalam satu kegiatan perkemahan di alam terbuka guna mengembangkan diri secara mental, fisik, intelektual, spiritual, sosial melalui beragam kegiatan yang bersifat edukatif, kreatif, dan interaktif dengan keluarga. Terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Pertama, tumpuhan salok atau temu kangen antara anak binaan dengan orang tuanya masing-masing. Kedua, masak-memasak kesukaan anak bersama orang tua, kelas meeting dan diskusi anak dengan tema perumusan suara anak binaan. Kemudian kelas meeting dan diskusi orang tua dengan tema parenting skill. Berikutnya ramah tamah orang tua dengan anak bersama dengan pengasuh anak binaan, yang kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani dari tim Binrohis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dilanjutkan dengan tausiah, renungan malam, dan pemberian motivasi yang akan dilanjutkan dengan sungkeman anak kepada orang tua yang hadir. Rangkaian kegiatan ini puncaknya adalah pada besok hari, yang salah satunya ditandai dengan pemberian remisi Hari Anak Nasional bagi anak binaan yang dilaksanakan secara serentak bagi anak binaan penerima remisi di seluruh Indonesia, yang secara simbolis akan diberikan langsung oleh Bapak Gubernur. Kami berharap acara ini menjadi momentum untuk menggugah kesadaran masyarakat dan pemerintah bahwa anak di LPKA merupakan bagian dari anak-anak Indonesia yang harus dihormati, harus dihargai, dan dijamin hak-haknya tanpa diskriminasi, dan dipenuhi segala hal yang terbaik untuk anak dalam proses tumbuh kembang, sehingga masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari media dan mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Kami akhir kalam saya sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang tadi telah menyampaikan apa saja sih rangkaian yang akan dilaksanakan pada hari ini sampai dengan puncaknya besok yang akan ditandai dengan penyerahan remisi kepada perwakilan anak seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan atau pernyataan dari tuan rumah
yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Kepada Bapak Priyo Wibowo dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat sebelah kanan saya, Bapak Direktur dari Ditjen Pemasyarakatan, sahabat saya juga. Yang terhormat sebelah kiri saya, Ibu Kadipas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, serta yang terhormat Bapak Ketua PKBI Pusat di Jakarta yang sudah hadir di sini, dan perwakilan utusan dari UNICEF dari Jakarta yang hadir di sini menyempatkan waktu, serta para media yang hadir di sini dan rekan-rekan yang hadir di sini semua. Saya selaku Kakanwil mengucapkan terima kasih. Ternyata program dari Ditjen Pemasyarakatan terkait uji coba pemenuhan hak anak, terutama dalam hak cuti dikunjungi keluarga pada tahun 2023 ini, dan pertama kali untuk dilakukan uji coba di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Ini adalah hal-hal yang luar biasa untuk pertama kali, dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan terkait dengan hak cuti dikunjungi keluarga atau disebut CDK ini adalah amanat dari Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Lebih dari itu, kami menyadari bahwa pengasuhan kepada anak yang terbaik adalah orang tua. Dan kita juga melihat dari Undang-Undang Dasar 45, hak asuh anak adalah hak kewajiban negara, dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan dan didampingi dari rekan-rekan kita dari PKBI dan UNICEF. Jadi terkait hak asuh anak ini adalah suatu hak yang diakomodir oleh PBB, dan kita juga sudah mengimplementasikan sampai ke negara kita. Sama-sama kita ketahui, meskipun saat ini anak-anak sedang dalam pembinaan di LPKA, anak-anak tidak boleh dijauhi dari orang tuanya. Oleh karena itu, anak-anak harus tetap mendapatkan merasakan langsung bimbingan kasih dari orang tuanya. Untuk melaksanakan sosialisasi dan uji coba ini, kami melakukan langkah-langkah, yaitu 1. CDK hanya diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan. Jadi tidak seluruh anak yang dapat diberikan kesempatan, namun harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu anak-anak yang berkelakuan baik, tidak pernah melanggar tata tertib, dan dijatuhi hukuman atau tindakan. Selanjutnya, aktif dalam kegiatan pembinaan dan pendidikan. Selanjutnya, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Selanjutnya, kedua, kami telah melakukan seleksi terhadap anak-anak yang dapat dipenuhi hak CDK melalui asesmen risiko, penelitian kemasyarakatan atau disebut dengan litmas terhadap anak dan orang tuanya. Selanjutnya, tetap kita melaksanakan sidang TPP. Kami juga melakukan mitigasi risiko, antisipasi gangguan keamanan dalam rangka menyusun SOP dan prosedur, tata tertib, serta alur kegiatan. Selanjutnya, melakukan sosialisasi pembatasan barang bawaan dan melakukan penambahan bantuan pengamanan dari UPT sekitar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan karena telah memberikan kepercayaan kepada Kalimantan Barat, khususnya LPKA Sungai Raya sebagai tempat mensosialisasikan dan uji coba CDK ini. Ini adalah suatu yang luar biasa. Mudah-mudahan uji coba yang kita laksanakan di Kalimantan Barat ini ke depannya dapat memberikan contoh, mungkin akan dikembangkan yang lebih baik lagi terkait LPKA yang ada di seluruh Indonesia.
Saya selaku Kak Kanwil mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kanwil yang telah menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan khususnya pada hari ini dan puncaknya besok hari dari pemberian remisi secara nasional kepada anak. Kan amanat undang-undang juga ada. Iya. Kita istirahat sebentar ya. Ajan. Setelah tadi kita dengarkan dari Direktorat Pemasyarakatan juga dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, tentunya seperti kami sampaikan, kita tidak bisa sendiri untuk melaksanakan pembinaan dan pendidikan untuk anak, butuh kerjasama dan dukungan dari banyak pihak. Dalam hal ini adalah dukungan dari PKBI yang sudah sangat memberikan supporting dukungan yang sangat besar kepada pembinaan dan pendidikan khususnya di LPKA Kalimantan Barat. Untuk itu kami mengundang untuk menyampaikan sambutan pernyataan kepada Ketua Pengurus PKBI Nasional, kepada Bapak Ihsan Malik. Dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Pak Direktur, Pak Tujung, Pak Kanwil, kemudian Ibu Kadif dan teman-teman pers yang saya hormati. Jadi kita lihat ada satu terobosan yang dibuat sebetulnya oleh Kementerian Hukum dan HAM ini. Bagaimana sekarang justru LPKA bisa dikunjungi oleh keluarga, ya katakanlah keluarga anak. Semula sebetulnya anak berkunjung pada keluarganya, tapi ini berarti apa? Berarti LPKA terbuka bagi masyarakat. Kita bicara soal transparansi. Berarti mereka juga sudah siap menghadapi kritik, kira-kira begitu. Jadi saya kira ini terobosan yang paling penting yang harus kita sambut sebetulnya. Kemudian yang kedua, memang selama ini PKBI kita sudah bekerja sama sebetulnya untuk membina anak di LPKA ini memang sejak tahun 2003 ya. Waktu itu Pak Pujo masih di Tangerang Selatan 2003 sampai sekarang. Jadi kami bekerja sama di 12 LPKA. Jadi kita lihat bahwa aspek pendidikan itu adalah hak anak. Karena itu dia harus lanjut. Sehat juga adalah hak asasi anak. Karena itu harus dipenuhi. Nah, kita lihat bahwa LPKA menyediakan itu. Jadi kita lihat bahwa mereka tetap concern dengan pendidikan anak, dengan kesehatan anak. Bahkan LPKA sudah bertindak sebagai pengasuh bagi anak. Jadi selama ini kan pola asuh atau asuhan ini dilakukan oleh keluarga. Tapi kita lihat sekarang juga LPKA sudah bertindak sebagai orang tua. Jadi kita lihat ada pola asuh bersama yang dilakukan bagi anak. Maka kita harus optimis kalau terobosan ini berjalan. Jadi saya juga senang sekali Kalimantan Barat katakanlah jadi katakanlah yang pertama gitu untuk uji coba katakanlah upaya terobosan ini. Nah, saya dan juga kami di PKB menyambut dengan sangat terobosan-terobosan ini dan upaya-upaya ini, dan kami juga akan optimis bahwa keluarga, anak, kemudian juga nanti orang tua akan jauh lebih baik di masa depan dengan salah satu indikator bahwa anak di LPKA ini betul-betul sudah katakanlah diasuh bersama, dididik, kemudian juga mereka sehat. Jadi berpikir tentang anak, kita berpikir tentang masa depan bangsa. Jadi kita lihat salah satu indikator penting, kalau anaknya rusak, kita bisa bayangkan bangsa kita nanti ke depan. Jadi saya kira terima kasih untuk katakanlah Pak Kanwil, terima kasih juga untuk Pak Direktur, terima kasih juga untuk Kementerian Hukum dan HAM yang memang concern untuk pendidikan, untuk kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.
Jadi saya kira kita tepuk tangan untuk Menkumham. Jadi, ini adalah terobosan penting. Karena itu memang mudah-mudahan dengan uji coba awal ini akan diikuti juga oleh seluruh Indonesia, dan kita berharap masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita di Indonesia. Saya kira itu kami mendukung sepenuhnya. PKBI memang ada di 25 provinsi, tapi memang dengan LPKA kita baru di 12 provinsi sekarang. Sebelumnya sebetulnya di 16 provinsi kita. Jadi kita harapkan ke depan kerjasama lebih erat lagi, dan kami mendukung sepenuhnya program yang penting ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isa, perwakilan dari PKBI yang sangat concern. Sekali lagi mata sama Kementerian Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam pembinaan dan pendidikan anak. Semakin banyak yang diberikan pembinaan dan pendidikan anak akan semakin meningkatkan kualitas anak yang akan kembali ke masyarakat. Itu tentunya harapan kita bersama. Untuk itu kami mengundang perwakilan dari UNICEF untuk menyampaikan sambutan ataupun pernyataan kepada Bapak Setiawan Cahyo. Dengan hormat dipersilakan. Selamat pagi menjelang makan siang teman-teman semuanya. Yang kami hormati Pak Tejo, Pak Direktur Humas, kemudian juga Bapak Kakanwil, kemudian yang juga kami hormati Ibu Kaditmas, dan tentu saja yang sangat kami banggakan dari PKBI Pusat. Yang pertama, sebenarnya saya malah berterima kasih sekali karena secara mendadak diundang di sini, sehingga saya pribadi dan UNICEF bisa belajar tentang proses dan kemudian juga tentang interaksi antara orang tua dan anak dalam konteks yang tadi sudah disampaikan, terobosan untuk memastikan sebenarnya hak anak berkomunikasi dengan keluarganya. Nah, dalam konteks itu ada satu hal yang ingin kami sampaikan, bahwa UNICEF hadir di Indonesia ini jelas untuk mendukung pemerintah Indonesia yang sudah baik dan sangat baik dipromosikan di dunia internasional, yang masih kurang baik didorong dan dibantu untuk ditingkatkan. Dalam hal itu sebenarnya UNICEF sejak adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memang diminta untuk membantu pemerintah Indonesia, terutama waktu itu adalah untuk menyelenggarakan diklat terpadu sistem peradilan pidana anak. Nah, kami melihat dalam prosesnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak ini sangat baik, banyak sekali kemajuan, dan itu juga diapresiasi oleh dunia internasional. Namun memang setelah sekian lama perlu kita lihat kembali. Oleh karenanya kemudian kami mulai lagi dengan Kementerian Hukum dan HAM mendorong dan juga membantu gimana caranya kualitas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia ini menjadi lebih baik. Yang ketiga, kami mau menyampaikan bahwa salah satu yang sangat mendasar dari sejauh mana sebuah negara atau bangsa itu maju dan beradab adalah bagaimana negara itu memperlakukan orang, anak, manusia yang sering tidak dilihat. Ini bisa saja anak penyandang disabilitas, ini bisa saja anak berkonflik dengan hukum, ini bisa saja dengan perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual, ini bisa saja kelompok-kelompok minoritas. Nah, pada poin ini Kementerian Hukum dan HAM hadir terutama dan pertama dalam hal memastikan
bahwa salah satu yang sering tidak kelihatan adalah anak berkonflik dengan hukum itu mendapatkan hak. Nah, karenanya menjadi ukuran ke depan, jika kita mau mikir tentang masa depan bangsa, maka yang penting adalah anak. Nah, tapi kalau kita mau mikir negara yang lebih baik seperti apa, adalah melihat indikator bagaimana negara menyikapi anak-anak yang dalam tanda kutip menderita minoritas dan lain-lain. Kalau anak di kota, kalau anak yang mendapatkan pendidikan yang baik, kalau anak mendapatkan pengasuhan dari keluarga yang baik, itu saya kira cukup. Tapi ini anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang perlu diprioritaskan. Nah, yang terakhir saya mengucapkan selamat kepada Pak Direktur Bikumas dan tidak ada di sini, Kak Dipasek, memberanikan diri untuk mengkontekstualisasikan hak anak untuk dikunjungi oleh orang tua itu seperti apa, gitu kan? Nah, ini akan menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, yang saya kira salah satu akan menjadi yang pertama mengenai umumnya bagaimana sebuah peraturan itu dibikin adalah kita duduk di Jakarta, kita membuat analisis di Jakarta, membuat peraturan untuk nasional, itu kan kira-kira. Nah, ini inisiatif dari Pak Direktorat Bikumas dan juga dari Kalimantan Barat ini membalik itu, nyoba dulu, kemudian tadi disampaikan oleh Ibu Kadis akan dilakukan analisis. Lalu itu yang akan menjadi input di penyusunan regulasi di pusat. Nah, saya kira itu sebuah proses yang perlu kita dorong dan disyukuri, karena dengan demikian asumsinya adalah peraturan itu sesuai konteks, pas, karena pernah dicobakan secara langsung, tidak diuji-cobakan. Kadang-kadang peraturan ada testing, ada macam-macam yang bersifat formal, ini langsung dicobakan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Dan tentu di dalam peringatan Hari Anak Nasional ini, saya juga mau menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa kita sudah memperingati Hari Anak Nasional ini sejak kurang lebih tahun 90-an, dan nantinya kami berharap kita masih akan memperingati ini bahkan setelah tahun 2045, di mana semua anak itu memiliki hak sama, harapan yang sama, masa depan yang sama, siapapun itu bisa memilih negara. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sudarsono yang telah menyampaikan dukungannya khususnya untuk anak-anak di LPKA. Rekan-rekan media tadi sudah disampaikan oleh para yang berkepentingan pendukung dalam pembinaan di LPKA. Tentunya kami harapkan ataupun kami akan mengundang rekan-rekan media, silakan apabila ada yang masih ingin ditanyakan, karena kita membutuhkan sekali media untuk dapat menyuarakan ke masyarakat apa yang sudah dilakukan untuk anak-anak dan apa yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan kualitas anak yang nantinya akan kembali ke masyarakat. Begitu, kami silakan kepada rekan media yang bertanya. Boleh disebutkan nama dan dari media apa? Silakan, Mbak. Terima kasih, selamat siang. Saya Asyanti Malawi, Basic Fotografi dari Tempo. Berada di sini sebenarnya dejavu buat saya, karena di awal 2000-an ini terkait dengan kerja-kerja kami sebagai jurnalis, di mana kami baru saja mensosialisasikan bagaimana penulisan jurnalis trauma anak. Termasuk juga karena di Kalimantan Barat ini lisannya sangat kecil, Pak. Jadi itu wartawannya itu aja. Jadi ini aja nih yang liputan nanti di Pemprov segala macam. Nah, karena irisannya kecil itu, kemudian ruang pertemuan yang sempit juga membuat kami berpikir bahwa bukan mustahil
orang-orang yang kami liput akan kami temukan beberapa lama lagi di lapangan gitu ya. Dan itu yang terjadi Pak. Jadi di awal 2000 itu kami baru saja belajar bagaimana peliputan yang ramah anak. Akhirnya tercetuslah untuk mengunjungi dulu namanya lapas anak ya, sebelum dirubah menjadi LPK anak. Berangkat dari hal itu kami mencoba menginisiasi untuk mengajar di sini. Jadi ada mereka juga memandang kami bukan sebagai orang yang mengekspos mereka, orang yang menjadikan mereka objek, tapi juga tanpa assessment sama sekali Bu. Jadi kami mengajar apa yang mereka butuhkan karena waktu itu juga ada informasi bahwa kekurangan tenaga pengajar di sini. Itu di awal 2000-an. Saya mengundang senior saya yang menginisiasi kegiatan itu, tapi ternyata mungkin berhalangan hadir pada saat ini kalau weekend. Makanya saya juga mengajak teman-teman untuk datang ke sini agar mungkin bisa melihat lebih dekat apa sebenarnya yang kami tidak tahu usahakan itu adalah bagaimana sebenarnya apa yang dibutuhkan dan apa yang bisa kami lakukan terhadap kerja-kerja kami di media dan kebutuhan teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk juga bagaimana seperti yang tadi Mama bilang bahwa anak itu bisa kembali ke fitrahnya, bisa tumbuh karakternya menjadi lebih baik walaupun berada di binaan. Makanya mungkin pertanyaan ini agak relate dengan apa yang saya tanyakan, bagaimana misalnya bagaimana ruang di mana kami bisa berkontribusi. Kalau dulu kami mengajarkan journaling Pak, kami mengajarkan journaling bagaimana, karena waktu itu tidak boleh pakai gunting, akhirnya kami robek-robek gitu, dan karya-karya mereka bagus sekali. Mereka juga dilatih public speaking, bagaimana mereka dalam satu grup kecil mereka ada bergantian menjadi pembicaranya, sehingga secara tidak langsung terlatih gitu berbicara di tempat umum. Nah itu yang mungkin bisa teman-teman Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami, termasuk juga kondisi misalnya asesmen awal. Sebenarnya karena kita tugas di Kalimantan Barat, sebenarnya apa yang dibutuhkan dan atas asesmen tadi kan sebelum bikin peraturan itu kan ada asesmen awalnya ya. Jadi di lapas di LPKA itu asesmen awalnya apa? Mungkin ruang-ruang itu bisa dilakukan. Terima kasih. Silakan rekan media yang lain, mungkin ada yang ingin menyampaikan, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful dari Harian Berkat. Terima kasih kepada bapak-bapak narasumber tadi yang sampaikan. Cuma di sini ada yang sedikit saya sampaikan, yaitu masalah hak-hak anak yang di LPK ini, Pak. Apa-apa saja hak-haknya sehingga mereka ini di lembaga pembina ini mendapatkan haknya sebagai anak walaupun mereka ini berhadapan dengan hukum gitu. Kemudian tadi ada pembinaan, yang kedua ada pembinaan dan pendidikan. Di sini saya juga bertanyakan tentang pendidikan, Pak. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum ini kan usianya kadang-kadang ada yang masih sekolah antara sekolah dasar itu misalnya antara kelas 5 atau kelas 4 itu otomatis pendidikannya itu terhenti gitu kan. Apakah ketika masuk di LPK ini anggaplah 3 atau 5 tahun, apakah bisa melanjutkan ke pendidikan ke masyarakat? Kemudian apakah ada tempat pendidikan yang untuk menampungnya mereka itu ketika dia berhadapan dengan hukum? Karena kadang-kala saya lihat untuk tempat pendidikan itu jangan berhadapan dengan hukum. Mereka merokok aja kadang-kadang dikeluarkan, apalagi ini udah berhadapan dengan hukum dan mendapatkan pembinaan di situ. Kan kalau memang tidak ada, apakah dari sini sudah ada rekomendasi di pendidikan sehingga masa depan mereka sama dengan anak-anak yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bergabung mungkin satu pertanyaan lagi masih boleh, silakan Mas. Cek. Selamat siang Bapak Ibu sekalian.
Saya William dari Sonora FM Pontianak 9,7. Mungkin tadi agak kurang diperjelas ya tentang tema ataupun tujuan yang ingin dicapai, yaitu cuti dikunjungi keluarga. Mungkin seperti apa aplikasinya, terus juga implementasinya seperti apa, nanti mungkin bisa dijelaskan, saya juga ingin tahu. Nah, terus untuk anak-anak saya cukup melihat ini Hari Anak Nasional. Isinya tema yang ingin dicapai adalah freedom ya, freedom untuk anak-anak gitu. Jadi pembinaan pastinya untuk anak dan berubah menjadi lembaga pembinaan khusus anak. Ini dari nama saja membuat anak itu merasa memang mereka bukan seperti diadili ya, tapi mereka diayomi seperti itu. Dan itu ya satu poin yang mungkin saya merasa senang mendengarnya. Terus juga untuk pemenuhan hak-hak anak seperti apa mungkin bisa dipaparkan lagi untuk update-nya di tahun ini gitu. Disesuaikan juga dengan pasal-pasal yang mungkin disesuaikan. Kemudian mungkin untuk anak-anak sendiri yang berkaitan juga dengan hari ini, Hari Anak Nasional, apa sih yang ingin ditargetkan, goal besar? Mungkin dari Kemenkumham ya, goal besar dari anak-anak yang ingin dicapai ke depan. Apalagi menyambut bonus demografi ya, yang mungkin kalau dihitung-hitung tidak lama lagi, 2045 gitu. Itu bukan tahun yang lama, tidak terasa ya, 1 tahun aja nggak terasa nih, tapi apalagi 2045, saya rasa itu berlangsung dengan cepat. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, ada 3 pertanyaan dari rekan-rekan media. Kita close dulu. Kita dengarkan dulu jawaban dari narasumber kita yang ada di hadapan kita bersama. Oke, kami silakan pertama dijawab oleh Pak Fir dulu. Silakan Bapak. Izin makan. Yuk, monggo. Terima kasih. Tadi dari Mbak Asanti ya. Dari media apa tadi Pak? Oh, Tempo. Sebentar Pak. Saya catat dulu. Baik, pertanyaannya bagus semua ini, 3-3-nya. Tentunya kalau Mbak Santi sih lebih kepada sharing tadi ya. Sebenarnya tidak ada pertanyaan, tapi saya akan memperluas apa yang menjadi sharing. Kebetulan saya pernah di LPKA Tangerang, tadi disampaikan oleh Pak Iksan. Terkait dengan kehadiran teman-teman media di lapas. Awalnya sama, ingin mengetahui ada apa sih di balik penjara. Dulu kan namanya lapas ya. Sekarang berubah menjadi LPKA, lebih kepada perlakuan, pembinaan, bagaimana membina anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum yang ada di dalam. Kalau kita berhadapan dengan hukum, ada 3 anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban, anak pelaku, anak saksi. Nah, yang ada di dalam adalah bagian dari 3 itu, pelaku. Bagaimana kita bisa membina mereka dengan baik, makanya nomenklaturnya dari lapas diganti menjadi LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Nah, selanjutnya terkait dengan kehadiran teman-teman media, bagaimana bisa berbagi terhadap anak-anak yang di dalam, bagaimana apa sih yang sebenarnya dibutuhkan, apa yang harus dilakukan. Nah, untuk itulah kita mengadakan kegiatan hari ini, di mana nanti tentunya akan memancing teman-teman yang ingin membantu mereka yang ada di dalam berkontribusi mengentaskan mereka menjadi lebih baik. Apa yang tadi Mbak Santi kerjakan terkait bagaimana mereka melatih public speaking, melatih kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan di dalam anak. Saya pernah ketika menjadi kalapas anak di Palembang, awalnya wartawan juga pengen cari berita, tapi saya bilang begini, lebih baik Bapak ajari mereka nulis berita, karena setiap anak yang di dalam itu pengalaman hidupnya masing-masing berbeda, masing-masing unik. Yang mengantarkan mereka masuk itu beda-beda. Nah, bagaimana dia bisa menggali, menceritakan pengalamannya dia dari luar hingga masuk dan harapannya apa. Dan itu nanti dimuat di setiap hari Sabtu di media. Dan mereka dilatih menjadi jurnalis di dalam. Dan dibimbing untuk bisa menulis dengan baik. Dan hasilnya luar biasa. Setiap Sabtu tulisnya terbit.
dari kami, dari penyelenggara ya kita kasih insentif. Kita kasih insentif buat sekedar untuk di kantin lah, sekedarnya 50.000 zaman itu. Dia udah bahagia sekali tuh, bahagia sekali. Dan bisa mengisi rubrik khusus tentang harapannya dia, kenapa dia masuk. Ini pesan kepada anak yang belum masuk, jangan seperti saya. Seperti ini luar biasa. Kalau bisa di sini Mbak Santi bisa juga mendorong teman-teman seperti itu. Karena Mbak Santi juga masuk, katanya tadi diantar sama seniornya yang hari ini nggak bisa hadir kan. Salam hormat buat beliau. Saya kira begitu Mas Santi, terima kasih berbagi dengan kita. Yang kedua dari Harian Merdeka ya Mas? Harian Merdeka ya Pak? Berkat. Oh berkat. Salah dengar saya. Marupa ya Pak. Tentang hak anak. Jadi hak anak memang banyak Pak di Undang-Undang 22. Sebenarnya nggak jauh beda dengan haknya orang dewasa Pak. Pertama itu dia wajib untuk menjalankan ibadah. Kalau dipikir wajib karena yang mewajibkan Tuhan. Sebenarnya kan wajib sholat. Sholat itu hal yang wajib. Tapi menjadi hak. Hak itu bagi mereka ya bisa diambil bisa tidak. Tapi petugas pemasyarakatan mengkondisikan mereka untuk bisa taat pada agamanya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua mendapat perawatan. Mereka di dalam harus sehat. Jasmani dan rohani. Siapa yang merawat? Bukan pegawai LPKA. Kami memfasilitasi perawatan yang diberikan. Lantas bagaimana caranya? Kita bekerja sama dengan teman-teman di luar. Dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas, dengan dokter. Kalau di dalam ada dokter, alhamdulillah. Ada perawat, alhamdulillah. Dengan teman-teman yang punya kemampuan jadi senam aerobik. Jadi kita lebih berkolaborasi. Ditampungnya di mana? Di Gria Abipraya. Gria Abipraya sebagai hubnya ini. Sebagai tempat mengikat dari Pokmas Lipas. Kelompok masyarakat peduli masyarakatan. Yang ingin masuk ke dalam harus melalui itu untuk bisa di mana saja. Settingnya boleh di rutan, boleh di lapas, di Bapas dan di LPKA. Dan kami akan memperkenalkan komponen yang ada di pembinaan lapas anak. Ada Pak Kalapas anak mungkin bisa hadir di sini. Biar nanti kita bisa bersama dengan Kabapas kalau hadir. Kabapas hadir nggak ya? Kabapas lagi sekolah Pak. Lagi diklat ya? Atau bekas Kabapas di sini ada nggak yang bekas Kabapas? Atau PK-nya mungkin Pak? Atau PK-nya, PK saya. PK ada nggak PK? Silakan PK muda boleh. PK muda yang agak tua boleh. PK muda yang sudah tua juga, yang masih PK muda juga boleh. Pembimbing kemasyarakatan. Akan kami jelaskan nanti peran PK di dalam sistem pemasyarakatan. Yang kedua mendapat pendidikan, Pak. Mendapat pendidikan tentunya hari ini. Tadi kita zoom dengan Hari Anak Nasional di Semarang terkait juga dengan hak pendidikan bagi anak. Karena sekarang sudah ada namanya kurikulum merdeka. Tidak lagi seperti yang dulu, sekarang anak-anak bisa memilih sendiri apa yang lebih cocok dengan dirinya. Kami sedang berjuang untuk menurunkan kurikulum merdeka itu menjadi kurikulum operasional. Bagaimana sih operasionalnya dari kurikulum merdeka yang dilaksanakan di dalam lapas anak atau LPKA. Nah setelah ada operasionalnya baru nanti itu namanya kurikulum diferensial. Harus berbeda dengan di luar. Tidak lagi seperti yang dulu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan kesempatan untuk bisa mengembangkan potensi diri, Pak. Bagaimana dia yang tadi Mbak bilang caranya mengembangkan, kita tahu dulu tuh. Dia punya talentanya sebenarnya apa sih? Bisa nggak diakomodir dengan teman-teman Pokmas Lipas yang tahu ini siapa terkait menggali asesmen talenta? Tentunya dari PK Bapas. PK Bapas yang paling ujung Pak, yang ganteng Pak, yang pakai kacamata. Nah ini PK Bapas itu anak digali di situ. Asesmen, need assessment namanya, need assessment dengan risk assessment. Mereka lah yang merancang program pembinaan. Ini kan keren nih. Karena satu-satunya ahli di pemasyarakatan ya PK. Pembimbing kemasyarakatan, dia merancang. Kalapas melaksanakan apa yang dirancang oleh PK. PK merancang kegiatan berdasarkan hasil asesmen. Need assessment, risk assessment, setelah itu dilakukan penelitian. Penelitian kemasyarakatan, dicocokkan dengan informasi dari luar, dari lingkungan keluarga, dari sekolah, dari peer group. Baru dilihat psikologisnya, seperti apa hasil konseling, hasil pembinaan oleh para konselor. Semua digabung jadi satu untuk mengetahui potensi yang ada. Kemudian pelayanan kesehatan Pak, tadi sudah disampaikan juga
dan memberikan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi pada anak. Berikutnya adalah layanan informasi. Jangan sampai mereka di dalam tidak tahu informasi yang berkembang di luar. Melalui apa? Mungkin kegiatan internet yang bisa diakses oleh mereka, tentunya ada pendampingnya. Di sini ada namanya wali. Wali adalah petugas yang mendampingi selama mereka melakukan pembinaan di dalam. Setelah itu mereka membutuhkan penyuluhan hukum. Keberadaan mereka ada di dalam karena melanggar hukum. Melanggar hukum bisa dua, dia tahu dan dia tidak tahu. Ketika dia menghina orang melalui media, ini kan undang-undang ITE. Dia tidak sengaja, jempolnya iseng, perasaannya marah, tanpa berpikir panjang, dia melakukan hal-hal yang mungkin merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Jadi dia juga diajarkan tentang hukum, Pak. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Mereka tuh karena masuk ke sini karena masalah ini sebenarnya masalah hukum. Selanjutnya mereka bukan boleh, disediakan sarana untuk pengaduan. Dia bisa mengadu apa saja yang dirasakan. Butuh program pembinaannya kurang baik, dia bisa curhat lewat kegiatan atau melakukan pengaduan atau ada pelayanan yang buruk. Dia bisa melakukan pengaduan. Di dalam sudah disediakan, nanti mungkin Pak Kalapas, LPKA, saya sering kelepasan lapas, Pak. Padahal maksud saya itu LPKA. LPKA nanti bisa cerita bahwa bagaimana konsep model pengaduan yang disediakan oleh LPKA. Selanjutnya di sini juga ada tersedia bahan bacaan, perpustakaan, dan hampir seluruh Indonesia ada bahan bacaannya disediakan, perpustakaan. Selanjutnya adalah perlakuan. Petugas kita sudah dilatih untuk terbiasa memberikan perlakuan yang manusiawi, tidak diskriminatif. Sehingga mereka merasa nyaman di sini, walaupun ini tempat yang paling tidak nyaman di dunia ini, karena harga kemerdekaan itu lebih luas dari segalanya. Karena mereka kan dirampas kemerdekaannya, tapi perlakuannya harus manusiawi. Memberikan pelayanan sosial dan menerima kunjungan yang yang disetujui. Kunjungan yang disetujui oleh bukan petugas tapi oleh mereka. Karena ketika ada kunjungan, kita kasih tahu dulu di dalam. Ada besukan, namanya ini, kamu berkenan nggak untuk menerima? Ketika ACC dari dalam, yang dari luar boleh masuk. Jadi dia harus tahu dulu tuh siapa mau dikunjungin. Dia kenal atau tidak. Karena khawatirnya lawannya. Seperti itu. Jadi itu Pak terkait dengan hak-haknya anak. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari tadi sudah belum ya? Yang saya catat pertanyaan. Pembinaan dan hak anak. Oh ya, sekolah ini Pak. Pembinaan dan pendidikan. Usia masih sekolah apakah? Nah ini dia. Di dalam lapas, nanti Pak Kalapas bisa menambahkan dengan situasi yang ada di lapas karena berbeda. Secara umum, pembinaan di dalam ada 3 jenis. Pertama, pendidikan formal. SD, SMP, SMA. Sekarang kurikulumnya akan berubah menjadi merdeka, tentu akan menyesuaikan kita dengan kurikulum yang tadi saya sampaikan. Dan itu diberikan kepada mereka yang dipidana panjang. Yang ketika dia sekolah, dia bisa diselesaikan di dalam, sudah dihitung. Waktunya sudah dihitung. Nah, kamu bisa ikut kegiatan pendidikan. Walaupun kendalanya nanti akan ada saya sampaikan di belakang. Sama, 3 jenis pendidikan kendalanya sama. Yang kedua, ketika dia masa pidananya medium, nggak nyampe atau nyampe tapi setengah jalan nanti bisa disambung di luar. Pendidikan non formal dalam bentuk kegiatan paket ABC. Paket A untuk tingkat SD, B, SMP, dan C, SMA. Melalui PKBM. Nanti ada PKBM-nya juga di dalam ya Pak, Kepala LPK ya. Ada PKBM. Kemudian yang ketiga, mereka-mereka yang dipidana paling tinggi 6 bulan atau di bawah 1 tahun, yang sedikit. Itu namanya pendidikan non formal. Informal, sorry. Tadi non formal yang PKBM, informal. Jadi formal, non formal, dan informal. Itu hukuman 3 bulan mau ngapain? Kan tidak mungkin juga kita kasih sekolah formal, nggak sampai waktunya. PKBM, nggak cukup juga waktunya. Kegiatan apa yang di informal? Pelatihan moral, agama, sopan santun, etika, budaya, dan lain sebagainya yang kira-kira nanti dengan pendidikan itu dia keluar akan lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik. Karena waktunya yang sangat singkat.
Nah, bagi mereka yang di non formal dan formal, ketika bebas, bagaimana? Apakah ini berkelanjutan? Karena pendidikan itu kan harus berkelanjutan, Pak. Kita punya namanya Pokmas, kelompok masyarakat yang peduli dengan pemasyarakatan yang tergabung di dalam satu geria, namanya Geria Abipraya. Nah, inilah yang akan menindaklanjuti kebutuhan anak di luar. Oh, sekolahnya di paket C-nya belum selesai. Ada Pokmas di luar PKBM yang tergabung di Geria yang melanjutkan ke situ, Pak. Entah itu nanti melalui daring atau luring. Dan di sini Pak Kabapas ada Pokmasnya ya, sudah ada ya, sudah ada. Sebenarnya Pokmas itu bisa ada di Kumham, bisa ada di luar Kumham, bisa ada di Pemda. Ketika Pemda punya satu tempat sebagai hubnya, sebagai tempat untuk mengkoordinasikan, di situ boleh sekolah. Pokmas yang ada hampir di setiap tempat itu mereka banyak sekali yang berkecimpung di bidang pendidikan. Jadi harapan yang tadi pertanyaan Bapak adalah bagaimana ini bisa berkelanjutan. Kami harus meyakinkan bahwa ini kegiatan berkelanjutan. Dan pemasyarakatan tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada masyarakat yang mensupport, karena produk kami akan kembalinya ke masyarakat. Kalau masyarakat masih menolak, resisten, menstigma negatif, maka produk kami akan kembali lagi ke sini dalam bentuk residivis. Artinya pembinaan tidak tercapai. Keberhasilan itu tergantung juga dengan penerimaan masyarakat, dan kami sudah berproses dari awal, tinggal bagaimana masyarakat, dan masyarakat inilah yang perlu diedukasi, memberikan mereka kesempatan kedua untuk hidup bersosialisasi kembali dengan masyarakat. Itu mungkin Pak. Yang ketiga terkait dengan dari Pak William ya, dari FM 07 ya? Sonora. Oh, Sonora ya, Sonora. Ini CDK gimana sih? Nah, ini dia nih tantangannya sini. Undang-undang kami baru 2022, ini 2023 ya. Nah, ini diketok juga Desember, Pak. Desember. PP-nya belum ada. Makanya kalau saya bilang ini kan uji coba. Kalau teman-teman mau protes saya terima. Yang penting protes dengan solusi. Kan gitu ya. Protes begini Pak, kita catat. Kita sedang menyusun PP, peraturan perundang-undangan. Gimana sih? Kan seperti itu. Nah, anak boleh nggak diketemukan dengan orang tuanya? Boleh. Karena itu bagian dari pembinaan. Syaratnya apa? Ada syarat utama. Apa itu? Punya orang tua. Kan ada yang nggak dikunjungi. Ini kenapa nggak dikunjungi? Orang tua saya sudah meninggal, Pak. Itu nggak diundang. Kalau diundang malah bahaya. Datang semua, wah, kabur kita. Kan gitu kan. Syaratnya harus punya orang tua. Kedua, pentahapannya sudah sepertiga. Ya kan gitu, sudah sepertiga masa pidana. Ketiga apalagi? Sudah berhasil mengikuti pembinaan dengan baik. Gitu. Jadi dari Bapak apa? Sudah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Kan seperti itu. Ada syarat-syarat yang memang harus kita penuhi di undang-undang. Kan sebenarnya ketiga syarat ini Pak, tadi harus ada turunannya Pak. Ada turunannya apa-apa saja sih 3 syarat itu? Ini yang sedang disusun. Kok berani Kalimantan Barat melakukan CDK sementara SOP-nya sedang berlangsung. Yang dikhawatirkan apa? Pelarian. Nggak mungkin kan lari ada ibunya di dalam apa anak ada bapaknya. Kan seperti itu. Dan kita juga tadi SOP-nya mengawasi mereka supaya jangan lari. Kalaupun lari berarti asesmen yang dilakukan Bapak salah, karena asesmen harus menunjukkan penurunan tingkat resiko. Resiko untuk larinya kan sudah kecil, sudah 0. Kok bisa lari? Padahal ibunya di dalam, seperti itu. Jadi udah sedapat mungkin kami berusaha menerjemahkan dulu dan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa di undang-undang baru ada namanya cuti dikunjungi. Dan itu lucu, debatnya lucu, cuti dikunjungi lucu. Walaupun belum jadi aturan, tapi perdebatannya lucu. Saya boleh cerita sedikit ya, karena saya di pusat Pak. Cuti dikunjungi keluarga. Sebagian menerjemahkan keluarganya masuk ke dalam dengan regulasi selama 2 hari, berinteraksi dengan mereka sebagai bagian dari proses sosialisasi dengan keluarga, merekatkan kembali hubungan. Tentunya dengan program PKBI lah yang ahlinya nanti, bagaimana terhadap orang tuanya, parentingnya, bagaimana terhadap anaknya, gitu. Bagus. Ada lagi orang yang berpendapat dan orang ini nggak salah. Cuti dikunjungi keluarga, keluarganya datang, nggak boleh Pak, orangnya lagi cuti, Bapak balik. Dia mau istirahat, capek, kegiatannya banyak di dalam, hari ini dia cuti.
bebas nggak sembayang, bebas nggak ikut kegiatan apa-apa, pokoknya hari merdeka, mau ngapain aja terserah gua, kan gitu. Nah ini yang bener yang mana nih? Kan seperti itu. Apa cuti? Kan kalau lagi cuti orang nggak boleh diganggu. Maaf Pak, saya lagi cuti, Bapak pulang aja. Nah, yang bener yang mana ini? Makanya ini kita coba yang husnuzon dulu. Orang tua masuk, berinteraksi, kita mengundang PKBI, diawasi oleh UNICEF, kita berproses, dan yang lagi digodok yang ini nih, cuti ke dalam, asimilasi ke dalam. Sebenarnya kalau dia aturan lama namanya asimilasi ke dalam, supaya untuk menyembuhkan hubungan yang retak antara orang tua dan anak, seperti itu. Jadi itu Pak, bagus juga pertanyaannya Pak. Jadi mohon maaf kalau memang belum sempurna, betul Pak. Kami akui tadi di sambutan saya juga kelihatannya ini belum sempurna, tapi kita kan sedang menggali dari teman-teman media, dari masyarakat. Kemudian goal besarnya apa sih? Ya tentunya apa yang jadi amanat undang-undang, anak Indonesia sehat, maju, bisa berkontribusi untuk pembangunan, berbahagia dunia akhirat, kan gitu Pak. Seperti Indonesia. Masa depan kita 10 tahun lagi ada di mereka. Ini mesti dicatat dan digaris bawah ini Pak. Masa depan Kalimantan Barat 10 tahun lagi ada di sana. Kenapa? Mereka usianya 18, 17, tambah 10 kan 27. Kan gitu, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi apapun yang dia mau, yang penting usahanya seperti apa. Kita yang mempersiapkan. Kita semakin tua, mereka semakin matang. Kita menuju matahari terbenam, dia baru mau naik. Artinya generasi berikut kan yang mimpin di sini. Mereka yang lebih terlatih, perjalanan hidupnya sudah pahit, sudah melampaui jeruji besi. Kalau jadi pemimpin dan dia sadar, dia tobat, kayak Khalifah Umar bin Khattab kan bekas penjahat katanya tuh, tangguh, karena sudah terbanting-banting di sulitnya hidup, sudah tahu jalan yang jelek pun tahu dia, tapi yang penting kan bagaimana kedepannya dia menatap masa depan, dia introspeksi diri, dia merubah dirinya menjadi lebih baik, seperti ulat menjadi kupu-kupu. Ibu-ibu kalau ketempelan ulat jerit-jerit, coba ketempelan kupu-kupu, bahagia sekali, dianggap bunga. Nah, kan seperti itu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, dan saya mungkin Pak Kalapas bisa menambahkan terkait dengan pendidikan yang ada di dalam, melengkapi. Terima kasih atas waktunya Pak Direktur. Izin Pak Dir, saya melengkapi aja apa yang bilang. Tadi bentuk pengaduan kami ada layanan pengaduan di depan. Terus yang kedua bisa langsung ke Pak Kalapasnya. Di samping ada unit layanan pengaduan yang ada. Selanjutnya untuk anak-anak yang tadi kan ada pengunjungi dari sini, kan mereka berasal dari daerah, dari Sampar, Ketapang, Singkawang. Jadi bukan saya yang suka kesel, Pak Kalapasnya juga bilang ke Kalapasnya, padahal dia bukan Kalapas, LPK. Iya, karena nomenklaturnya baru ya. Iya, suka salah ngomong dulu. Misalnya mereka hidup keluarga dan lain-lain, kan ya maklum lah daerah Kalimantan Barat ini kan alamnya juga sekaligus sekali. Dengan kemajuan teknologi yang ada, mereka diusahakan tidak putus hubungan. Terus yang ketiga, untuk pelaksanaan penyaluran bakat seni dan bakat, kami merintis. Misalnya mereka punya bakat kesenian, kita salurkan ke nari, kita datangkan instruktur dari luar, terus kita latih mereka, dan alhamdulillah sudah tampil dengan izin Bapak Kakang dan Bupati, sudah tampil untuk acara ulang tahun kehakiman. Terus masalah pendidikan, kami kerjasama dengan PKPI juga dengan Borneo, juga PKBM Khadijah kalau nggak salah. Nah itu, dan alhamdulillah saya berterima kasih sekali pada pihak-pihak yang betul-betul konsisten membangun karakter anak-anak yang notabene penerus kita, yang Pak Bir bilang mereka usia 18 tahun, kita menuju ke matahari terbenam, mereka akan naik menggantikan kita. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas mereka bisa menuju ke jalan yang berbahagia. Demikian tambahan Pak Bir. Terima kasih.
Mungkin ada tambahan dari Pak Kanwil? Boleh dikit. Oh, siap, monggo, Pak. Terima kasih Pak Direktur. Jadi terkait LPKA ini saya selaku Kakanwil selalu memberikan izin terkait program-program yang sudah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan di LPKA ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur dari BKBI Pusat, ini adalah calon tunas-tunas bangsa kita. Mereka ada di sini masih bisa dilakukan pembenahan. Contohnya kami juga kemarin juga kalau nggak salah LPKA melalui Kadipas juga sudah dengan BKBI sudah ada kerjasama dengan Honda Astra di sini, di mana mereka minat di otomotif, kami memberikan izin untuk dilakukan kursus, semacam kursus, namun ini juga melalui proses juga, atau melakukan asesmen atau sidang TPP. Jadi anak-anak yang mempunyai prestasi atau mempunyai keamanan, tidak melakukan kesalahan, inilah yang kami berikan izin. Alhamdulillah, kemarin mereka sudah mendapatkan khusus keterampilan di Honda Astra di Kalimantan Barat. Jadi dukungan dari Pemda juga kami sangat mengharapkan. Jadi mereka yang ada di sini adalah cikal bakal pemuda-pemuda atau generasi dari masyarakat Kalbar sendiri. Oleh karena itu dengan adanya kursus ini kami berharap mereka selesai melakukan rehab di LPKA ini, ke depannya keluar mereka mendapatkan jalur yang positif sesuai dengan bakat yang sudah digariskan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, sekira sudah lengkap sekali dari Pak Direktur tadi. Saya menggarisbawahi dua hal sebetulnya. Jadi kita lihat bahwa proses terobosan ini, kita lihat ada yang saya sebut dengan from reaction to prevention. Jadi selama ini sebetulnya program-program pemerintah, program-program di lapas juga lebih reaktif saja lah. Wah rame begini, harus begini dilakukan dan segala macam. Tapi kita lihat sekarang sudah lebih preventif. Jadi berjangka panjang, ada jangka menengah. Bukan hanya sekedar reaksi dari tekanan-tekanan eksternal atau juga kebutuhan-kebutuhan sesaat. Jadi saya kira ini bagian yang penting bahwa kita sudah lebih preventif ke depan, melihat ke depan dan lain-lain. Saya kira penjelasan dari Pak Direktur tadi dan juga Pak Kadif juga demikian. Kemudian yang kedua, ini juga fenomena yang kita lihat ya. Di wilayah konflik atau dari LPKA atau juga dari yang lain, ada yang kita sebut dengan the lost generation. Jadi generasi yang hilang. Jadi kalau udah masuk LPKA, habis kira-kira generasi hilang. Di wilayah konflik, habis saja, karena itu generasi yang hilang. Karena demikian. Tapi ini tidak. Ini dia disiapkan, dia dibina, dia juga katakanlah diberikan pengasuhan, dia juga didampingi supaya justru menjadi generasi baru, bukan the lost generation. Karena memang kehidupan di LPKA jauh lebih kompleks daripada kehidupan yang normal di luar. Begitu juga di wilayah konflik atau juga yang lainnya. Jadi saya kira kita juga harus berterima kasih bahwa mereka justru tidak mendorong adanya lost generation. Jadi ada generasi yang hilang di Indonesia. Itu mereka yang bermasalah soal hukum, yang di wilayah konflik atau juga yang lainnya. Saya kira ini saya tekankan dua hal ini dan menurut saya ini yang penting sekali. Dan ini sekarang sudah dilakukan. Dan yang ketiga, mungkin sedikit saja. Jadi saya kira ini juga satu proses yang penting ya, bahwa sebetulnya juga ya katakanlah LPKA di Kalimantan Barat juga memberanikan diri untuk uji coba ini. Sebelum juga SOP dan sebelum juga PP Juklak Juknisnya ada. Ini juga satu terobosan yang penting bahwa ini akan jauh lebih appropriate, lebih tepat guna. Jadi kalau kadang-kadang Juklak Juknis dibikin di Jakarta ini out of context gitu, jadi nggak cocok dengan
di lapangan Iya. atau juga ini. Tapi sekarang ini justru proses dari bawah, kita lihat. Proses dari bawah diangkat ke tingkat nasional. Ini penting sekali menurut saya. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin saya bisa komentari. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan apabila ada rekan-rekan lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingin melanjutkan pertanyaan soal CDK ini, Pak, masih membingungkan. Artinya selama ini apakah mereka tidak boleh dikunjungi oleh keluarganya? Kan konotasinya kan seperti itu. Itu pertama. Terus kita juga ingin tahu, Pak, tapi Bapak mengatakan bahwa jumlah anak-anak di LPKA se-Indonesia ini kan ada 2.000. Sementara di kita sendiri ada berapa? Tapi belum kita dengar Bapak menjelaskan itu. Terus dari sisi usia itu mereka ada di rata itu berapa usia mereka? Terus untuk di tahun Bapak ya, dari tahun ke tahun itu apakah ada terjadi penurunan atau peningkatan? Ini kan LPKA ini kan istilahnya kan anak-anak yang nakal lah istilahnya seperti itu kan. Itu aja saya pikir. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ibu yang jawab tuh. Ada yang menjawab pertanyaan yang lain? Oke, silakan. Oh, boleh. Ibu loh, gantian biar ada suara. Tuan rumah. Yang ditanya tuan rumah. Selamat siang, perkenalkan saya Maria dari poinpomedia.com. Jadi tadi saya sempat mendengar dari Pak Iksan Malik tadi sempat mengucapkan kalau Pontianak itu menjadi tempat pertama terobosan-terobosan itu dimulai. Nah mungkin antara skrip atau gimana boleh disebutkan alasan khusus dan umumnya itu kenapa kota Kalimantan Barat sendiri terpilih menjadi tempat untuk terobosan-terobosan tersebut. Terima kasih. Ada lagi rekan-rekan yang akan menanyakan dengan media? Sebelum nanti dijawab. Yang kedua ibu juga tuh. Sudah. Oke. Apa saya? Itu kan terobosan, kenapa dari Mungkin sini? minta ditambahkan konteks. Saya nambahin ntar. Dan menanyakan bagaimana range-nya, bagaimana pembinaan. Tadi kan nanti saya minta assessment-nya. Jadi bagaimana assessment dari teman-teman PK sendiri. Jadi kita dapat konteks lengkap. Siap. Terima kasih. Bapak siap-siap, Bapak. Siap-siap. Ya, silakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Yang terhormat Pak Direktur, Bapak Kanwil, pengurus PKBI Pusat dan seluruh UNICEF dan seluruh peserta pertemuan kali ini, ingin saya menjawab dari Ibu. Kalau ditanya tentang jumlah anak yang ada di Kalimantan Barat, semuanya hari ini ada 77 orang. Di LPKA 65 orang. Selebihnya tersebar ada di Ketapang, di Sintang, Mempawah, dan Lapas Sultan lainnya. Apakah ada peningkatan signifikan? Tidak terlalu signifikan. Semua fluktuatif. Kadang meningkat, tapi range-nya sampai saat ini sepanjang 2 tahun terakhir tidak lebih dari 100 orang. Apakah itu menunjukkan tingkat kriminalitas yang rendah? Mungkin jawabannya nanti kita tanya dengan aparat penegak hukum. Namun kan sekarang dengan undang-undang SPPA, harapannya memang ini bukan indikator. LPKA itu bukan indikator. Peningkatan tingkat kejahatan atau kriminalitas yang oleh anak itu bukan indikator. Karena dengan undang-undang SPPA, harapannya anak yang berkonflik dengan hukum tidak masuk ke LPKA, ya. Bila perlu restoratif justice, ada diversi, sehingga LPKA adalah yang paling terakhir. Jadi kalau ditanya tentang meningkat atau menurun tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak di Kalimantan Barat, indikatornya bukan LPKA, gitu ya Bu. Selanjutnya tadi ada pertanyaan, kenapa Kalimantan Barat gimana Mbak? Ditunjuk, dijadikan. Kenapa ditunjuk? Saya sebenarnya terima kasih dan bangga
kenapa Kalimantan ditunjuk oleh Pak Dirjen, terutama Pak Direktur memilih. Padahal banyak LPKA lain yang jauh lebih baik daripada LPKA Sungai Raya. Namun konsep ini adalah mungkin kami yang berdiskusi lebih awal dengan Pak Direktur, dengan teman-teman PKBI. Jadi begitu menyimak, membaca, ada pasal di Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, di pasal 13 tentang hak anak, utamanya ada di poin huruf C. Ini ada hal yang baru, nih, gitu. Yang sebelumnya di undang-undang sebelumnya nggak ada. Gitu. Ini menarik sekali, maka dalam rangkaian peringatan Hari Anak ini menjadi bahan diskusi. Mungkin yang mendiskusikan lebih awal adalah kami dari Kalimantan Barat, sehingga ya sudah Kalimantan Barat yang sudah siap dan ini yang kami namun demikian juga bukan karena hasil diskusi kami, ini juga karena dukungan dari PKBI. Terima kasih Pak Ihsan, terima kasih PKBI Kalimantan Barat yang sudah membentuk forum keluarga anak. Jadi anak-anak kami yang ada di LPKA ini, orang tuanya kami kumpulkan dalam satu grup WA yang setiap saat berkomunikasi dengan kami, dengan PKBI, dengan LPKA untuk bisa turut berkontribusi, memperhatikan dan turut serta melakukan pembinaan. Dari forum anak itulah, forum keluarga anak, forum keluarga anak, para orang tua, kita bisa tahu kesiapan LPKA dan keluarga untuk bisa menjadi uji coba CDK ini. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Kanwil yang sudah mengizinkan LPKA Sungai Raya untuk menjadi tempat mensosialisasikan dan uji coba CDK. Demikian. Pertanyaan lagi Bu, kenapa selama ini apa nggak dikunjungin kok ada ini? Oh iya, ada pertanyaan tadi. Apakah selama ini nggak boleh dikunjungi? Gitu? Itu hak Bu. Anak-anak yang tadi kami sampaikan oleh Pak Kanwil bahwa meskipun mereka kondisinya sekarang ada di LPKA, nggak boleh dipisahkan dari orang tua. Namun kunjungannya terbatas, hanya 1 jam. Gitu. Seminggu berapa kali Pak Kepala LPKA? Seminggu mungkin 3 kali dan jamnya terbatas, hanya 1 jam. Sementara anak-anak ini tidak semua adalah asal Pontianak. Ada yang dari Sambas, Singkawang, Ketapang dan lain sebagainya. Yang kalau ada di lapas dewasa itu tidak mendapatkan pembinaan yang tepat karena bercampur dengan dewasa. Sehingga anak-anak yang ada di Ketapang, di Sintang, di Singkawang, di Putus Sibau lebih baik dititipkan di LPKA untuk bisa mendapatkan pengasuhan, pembinaan dan pendidikan yang lebih tepat. Orang tua jauh, tapi kunjungannya hanya 1 jam saja. Ini adalah terobosan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan, ada cuti dikunjungi keluarga, orang tua. Persepsinya tadi yang pertama, cuti nggak boleh, nggak mau terima. Persepsinya adalah penafsirannya dari yang pertama, orang tuanya berkunjung, anaknya dikunjungi oleh keluarga lebih berkualitas pada saat kunjungan. Diizinkan untuk menginap di sini. Petunjuk teknisnya belum ada, tapi kami menggambarkannya cukup 1 malam dulu untuk uji coba sini. Jangan kelamaan, nanti kalau kelamaan juga repot. Dan dalam cuti dikunjungi keluarga ini harapannya bukan hanya sekedar ketemu, bukan hanya sekedar silahkan ketemu, enggak. Tapi pada saat pertemuan cuti dikunjungi keluarga itu harus ada makna dari pertemuan yang berkualitas. Makna pertemuannya berkualitas, sehingga dalam uji coba ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu tadi ada, nanti setelah ini kita akan lihat tumpahan salok. Ini kan Mereka datang tumpahan salok, minta bertemu, kangen, melepaskan rasa rindu. Lalu nanti akan ada kesempatan orang tua memasak masakan kesukaan anak, dan nanti ada kelas khusus untuk anak dan kelas khusus untuk orang tua untuk kita berikan bagaimana parenting skill dalam posisi anak
yang separation Saya aja berjauhan, menangkap Direktur Yanta. berjarak, dan juga untuk nanti bagaimana kesiapannya setelah kembali ke orang tua. Seperti itu. Nanti malam kita ada makan bersama, saprahan antara anak dan orang tua, dan kita sama-sama. Mungkin kalau rekan-rekan media nanti bisa hadir meliput, kami persilakan. Demikian, mudah-mudahan nanti kalau ada yang belum terjawab bisa dipertanyakan kembali. PK mau jawab. Oh iya, tadi ada pertanyaan untuk bagaimana proses asesmen PK. Ada Pak Bang Husni, ada Bang Wahyu. Kami perkenalkan dulu, ini teman-teman Kalimantan Barat, kita punya PK yang keren banget. Pak Husni dan Bang Wahyu. Mas Wahyu ini mendapatkan beasiswa di Malaysia dan baru saja mendapatkan diklat di Australia. Silakan Bang Husni dan Mas Wahyu membagi pengalamannya tentang melaksanakan asesmen bagi anak-anak. Izin Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu pimpinan, mohon izin menyampaikan untuk rekan-rekan sekalian bahwasanya tadi ada pertanyaan asesmen. Sebelum saya terangkan lebih lanjut, kita perlu garis bawahi asesmen itu kan mengukur. Harus dipahami dulu asesmen itu mengukur. Dalam proses asesmen itu ada istilahnya divergensi, ada konvergensi. Divergensi itu kita pretendin variabelnya apa saja. Kemudian konvergensi itu menyatukan kembali menjadi sebuah rekomendasi ataupun pengelompokan minat bakat. Dalam asesmen ada dua jenis. Satu namanya RRI, asesmen resiko residivis Indonesia. Isinya apa untuk anak? Yang pertama faktor risiko. Faktor risiko itu isinya apa? Satu, usia berapa pertama melakukan tindak pidana? Semakin muda usianya, semakin parah. Ini semakin bahaya karena dia masih dipengaruhi resiko semakin tinggi. Terkait dengan hasil asesmen tadi yang sudah dilakukan, jadi kita juga melakukan tindak lanjut, Bu. Jadi kami berkantor di Bapak Balai Pemasyarakatan melakukan kerjasama erat dengan pihak LPKA untuk melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen tadi. Kemudian program intervensi apa yang cocok untuk diberikan kepada anak. Nah, salah satu program yang sudah kami lakukan tadi adalah writing therapy. Jadi ternyata dari terapi tersebut dapat menurunkan stres anak dalam proses adaptasi, karena dari hasil riset yang dilakukan, ketika mereka masuk mereka kan teralienasi ya, mereka terpisah dari dunia luar dan akhirnya terpriorisasi sehingga menimbulkan gejala-gejala psikologis yang sulit untuk dirilis oleh teman-teman. Nah, dari hasil riset kami pada 2022 yang sudah diterbitkan di Atlantic Press ya, salah satu jurnal internasional reputasi gitu. Jadi kami kerjasama dengan tim dari kampus di Malaysia untuk melihat apakah program pembinaan di LPK sudah efektif. Nah, dari hasil tersebut kami mengukur tingkat kesejahteraan spiritual. Itu adalah variabel yang sangat mempengaruhi resiliensi, kemampuan anak untuk bisa beradaptasi dan bisa memotivasi kepercayaan dirinya untuk bisa selesai melanjutkan pendidikan di dalam gitu. Nah, ternyata dari hasil riset tersebut anak-anak di sini punya tingkat well-being atau kesejahteraan spiritual yang baik. Dan itu dapat diartikan bahwa program pembinaan yang dilakukan di dalam secara sehat berhasil. Kalau fisik yang sosial, psikologis ini. Terima kasih rekan media. Tadi saya rasa cukup sudah sangat konkret yang sudah disampaikan sampai dengan PK tadi bagaimana proses pembinaan dan pendidikan anak di LPKA. Apabila nanti ada pertanyaan lagi, kita masih ada kesempatan satu hari ini kita bersama anak-anak. Ya, kami juga tadi sudah sampaikan oleh Bu Kadis mengundang apabila rekan-rekan media ingin meliput bagaimana kegiatan hari ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan anak. Kalau tadi teman-teman media sudah lihat di depan, sudah banyak orang tua ya yang melakukan registrasi bersiap untuk bertemu dengan anak. Bukan hanya tentang kegiatannya, tapi esensi dari kegiatan ini untuk mempersiapkan anak kembali ke masyarakat, terkait children for children, dan yang lebih penting lagi mengembalikan anak dengan kualitas yang baik kepada masyarakat sebenarnya adalah melindungi masyarakat itu sendiri dari pengulangan tindak pidana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih rekan-rekan media yang telah hadir di sini. Sekali lagi mohon dukungan publikasinya apa yang sudah dilakukan
di sini untuk anak dan mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pembinaan dan pendidikan anak di LPKA dan juga di beberapa lapas dan hutan di mana anak itu berada. Demikian kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.